Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Permatasari dengan ujung NIM 055 kelas Indralaya akan membuat video mengenai materi Multiple Intelligence. Selamat menyaksikan. Selama bertahun-tahun, tes IQ seolah jadi penentu masa depan loh. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa tes IQ itu belum menceritakan seluruh kisah tentang kamu? Kecerdasan itu bukan sekedar satu skor angka saja, melainkan sekumpulan potensi luar biasa yang terbagi dalam berbagai jenis. Mulai dari kemampuan membaca peta, menari, hingga memahami perasaan orang lain. Nah, di video kali ini, kita akan merevolusi cara kita memandang kecerdasan melalui lensa multiple intelligence. Mari bersiap untuk menemukan bahwa kamu mungkin lebih pintar dari apa yang kamu kira. Penasaran? Yuk, langsung aja kita bahas. Multiple intelligence atau kecerdasan menjemuk. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai multiple intelligence itu apa, kita juga harus tahu dulu mengenai kecerdasan. Nah, apa sih kecerdasan itu? Nah, menurut Gartner, kecerdasan adalah sebuah kebudayaan yang tercipta dari proses pembelajaran, perilaku, pola kehidupan antar manusia dan alam atau lingkungan yang terkristalisasi dalam habit atau kebiasaan. Nah, dengan demikian, kecerdasan adalah sebuah perilaku yang diulang-ulang. Nah, ini dikutip oleh Habib 2015 ya. Nah, kemudian baru nih kita masuk ke teori multiple intelligence menurut Gartner juga. Nah, menurut teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University, bahwa setiap anak itu mempunyai kecenderungan kecerdasan dari 9 kecerdasan. Wow. Nah, yang pertama itu ada kecerdasan linguistik, kedua logis matematis, kemudian visual spasial, kecerdasan musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan dalam menggunakan dan mengolah kata-kata dengan efektif, baik itu secara lisan atau tertulis, sebagaimana yang dimiliki oleh pencipta puisi, editor, jurnalis, sastrawan, dan aktor tentunya. Kemampuan ini berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan bahasa secara umum. Nah, orang dengan kecerdasan linguistik ini biasanya mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap makna kata-kata, aturan di antara kata-kata, pada suara dan ritme ungkapan kata, dan terhadap perbedaan fungsi bahasa. Nah, anak dengan kecerdasan linguistik biasanya senang membaca, pandai bercerita, senang menulis cerita atau puisi, senang belajar bahasa asing, dan mempunyai pembendaharaan kata yang baik juga. Kecerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan logis matematis ini adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika matematika secara efektif. Nah, kecerdasan logis matematis ini biasanya dimiliki oleh akuntan pajak, programmer komputer, dan ahli matematika. Kecerdasan visual spasial. Orang yang memiliki seorang dalam berpikir dalam bentuk gambar mengenali hubungan ruang, dan memvisualisasikan objek film, gambar, video, dan peragaan yang menggunakan model dan slide seperti itu. Seorang anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya lebih mudah mengingat wajah daripada namanya. Nah, kecerdasan jenis ini tuh banyak dimiliki oleh arsitek, fotografer, mekanik, navigator, dekorator, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi kecerdasan musikal. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Nah, seorang anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya senang bernyanyi, senang mendengarkan musik, senang belajar jika diiring irama, peka terhadap suara, serta senang membuat suara-suara musikal dengan tubuhnya.
Kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan mereka. Nah, anak dengan kecerdasan kinestetik cenderung suka bergerak dan aktif, mudah dan cepat mempelajari keterampilan fisik, serta suka bergerak sambil berpikir. Kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal. Nah, ini tuh menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Nah, mereka itu cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang yang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Nah, kecerdasan intrapersonal menunjukkan kemampuan untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Ada juga nih kecerdasan naturalis. Nah, seorang anak dengan kecerdasan seperti ini tuh cenderung suka mengobservasi lingkungan alam seperti aneka macam flora dan fauna, bebatuan, jenis-jenis lapisan tanah, benda-benda angkasa dan lain sebagainya. Terakhir, kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial ini merupakan kemampuan seorang untuk menjawab persoalan-persoalan terkait eksistensi manusia. Nah, kecerdasan ini tuh tampak pada para filsuf eksistensial yang selalu mempertanyakan dan mencoba menjawab persoalan eksistensi kehidupan manusia. Nah, baik, selesai sudah pemaparan materi singkat mengenai multiple intelligence dari saya. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga juga kita tidak lagi memandang kecerdasan seseorang itu hanya dengan IQ yang tinggi saja ya teman-teman. Jangan. Baik, oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.